Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Membegal seorang mahasiswi, pasangan suami istri ditangkap polisi. Tim SAR temukan jasad seorang pemuda yang hanyut saat menyeberangi sungai ketika ingin pulang dari ladang. Warga menyegel kantor Wali Nagari karena Wali Nagarinya terlibat kasus asusila dengan seorang siswa SMA. Akibat membegal seorang mahasiswi hingga luka di tangannya, pada Senin malam, pelaku yang merupakan pasangan suami istri ditangkap tim Opsnal Polsek Padang Utara di Alai Parak Kopi, Kecamatan Padang Utara. Polisi terpaksa menembak kaki Rizky, pelaku yang berusia 24 tahun ini, karena berupaya kabur saat polisi menangkapnya. Rizky tersungkur karena kesakitan dan polisi dengan mudah mencokoknya. Sebelum dibawa ke Mapolsek Padang Utara, Rizky dibawa polisi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumbar untuk mengeluarkan peluru yang bersarang di kakinya. Selain pelaku, polisi juga menangkap istrinya yang bernama Yola dan berusia 29 tahun. Polisi juga menyita 11 senjata tajam yang digunakan untuk melakukan kejahatan. Ini sepasang suami istri melaksanakan atau melancarkan aksinya membegal korban yang melukai korbannya dengan menggunakan celurit, juga merampas HP di tangan korban. Sebelumnya pelaku juga sebelum melaksanakan aksinya, pelaku juga menganiaya ibu tersangka, ibu dia sendiri sebelum melancarkan aksinya. Jadi sangat miris sekali kita melihatnya. Saat ini mereka berdua diperiksa secara intensif di Mapolsek Padang Utara. Polisi menjeratnya dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Seorang pemuda yang hanyut terbawa arus saat menyeberangi Sungai Batangbayang di Lubuk Begalung sepulang dari ladang pada hari Minggu sore. Ditemukan Selasa siang usai dicari tim SAR sejak Senin pagi. Korban bernama Ivander Romiro dan berusia 20 tahun. Ditemukan sekitar 5 km dari lokasi kejadian. Jasad korban tersangkut di antara ranting-ranting di sekitar sungai dan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Peristiwa naas itu terjadi saat korban terlebih dahulu menyeberangi sungai bersama seorang temannya sepulang dari ladang. Saat menyeberangi sungai dengan lebar sekitar 30 meter, korban terbawa arus sungai yang deras. Diduga korban tidak mahir berenang dan tidak bisa menguasai keadaan. Korban pun hanyut terbawa arus. Peristiwa itu dilaporkan temannya ke warga kampung dan meneruskan laporan itu ke posko SAR di pesisir selatan. Tim SAR melakukan pencarian secara intensif pada Senin pagi. Operasi SAR kejadian membahayakan manusia. 1 orang hanyut di Sungai Batangbayang, Nagari Aur Begalung, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan. Pada hari ini hari ketiga pencarian, korban sudah ditemukan sekitar pukul 11.45 dengan jarak sekitar lebih kurang 5 km dari tempat kejadian. Dan korban dievakuasi ke rumah duka. Saat ini, korban sudah dievakuasi ke rumah duka dan telah diterima oleh pihak keluarga. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Kabupaten Padang Pariaman kembali dihebohkan dengan beredarnya informasi di media sosial tentang salah seorang wali nagari
yang terlibat kasus asusila. Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman segera menginvestigasi dan siap memberikan sanksi yang berat. Para staf di kantor Wali Nagari ini terpaksa harus jongkok untuk bisa memasuki kantor mereka yang berada di Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman. Hal ini disebabkan karena kantor itu disegel warga pada Senin malam. Penyegelan dilakukan karena warga kecewa dengan wali nagarinya yang berbuat asusila dengan seorang siswa SMA. Warga semakin malu karena informasinya beredar luas di media sosial. Selasa pagi, warga dan pegawai kantor wali nagari sepakat untuk membuka segel. Salah satu syarat yang ditetapkan warga adalah oknum wali nagari tidak boleh datang ke kantor. Menurut Ketua Badan Musyawarah Nagari, informasi yang beredar di media sosial itu adalah benar. Wali nagari melakukannya pada sebuah acara hiburan di nagari tetangganya pada awal Ramadan lalu. Diduga ada kasus tersebut yang lagi viral. Kasusnya seperti apa, Pak? Kasus asusila. Asusila hubungan sesama jenis. Diduga seperti itu. Sekretaris Daerah Padang Pariaman pada Selasa petang juga membenarkan dengan informasi ini. Dan instansi terkait sedang melakukan investigasi. Jika hasilnya benar, maka pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan menjatuhkan sanksi yang tegas. Kalau memang ini benar, dan tentunya tidak ada ruang sedikit pun sesuai dengan arahan Pak Bupati, tidak ada ruang sedikit pun di Padang Pariaman terkait dengan pelanggaran moral dan etika serta asusila, perbuatan asusila yang dilakukan oleh perangkat, apakah itu PNS ataupun perangkat nagari itu sendiri. Saat ini, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman tengah sedang menyiapkan pengganti wali nagari. Karena informasi yang beredar, oknum wali nagari sedang mengajukan pengunduran diri. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Meski daerahnya tak diguyur hujan, puluhan rumah di Jorong Ranah Salido, Kecamatan Lembah Malintang, Pasaman Barat, direndam banjir. Hal itu disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Salido yang mengalir di jorong itu. Batang Salido meluap karena daerah hulunya diguyur hujan deras. Sejak Senin siang, debit Batang Salido lebih besar dari biasanya, dan ketinggian air pun semakin lama semakin naik. Puncaknya saat Senin sore, sungai meluap dan menggenangi jalan raya, serta merendam puluhan rumah. Kondisi itu menyebabkan pengemudi dan pengendara memilih untuk bertahan, menunggu air yang menggenangi jalan surut dan bisa dilalui. Kemacetan pun tak bisa dihindarkan. Selain jalan, rumah warga juga direndam banjir dengan ketinggian 50 cm hingga 1 meter. Menjelang malam, jalan provinsi yang menghubungkan Simpang 4 menuju Ujung Gading telah bisa dilewati kendaraan. Namun puluhan rumah masih direndam banjir. Akibat curah hujan yang sangat tinggi mengakibatkan meluapnya Sungai Salido, Jorong Ranah Salido, Kecamatan Lembah Malintang. Dampak atau akibat dari banjir ini menyebabkan terendamnya 30 unit rumah dan aktivitas lalu lintas Simpang 4 menuju Ujung Gading terganggu dan juga mengakibatkan kemacetan sekitar kurang 2 km. BPBD Pasaman Barat menyalurkan bantuan logistik ke lokasi dan makanan siap saji untuk korban banjir. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.